Hai, welcome back to this channel. Oke, jadi kali ini kita akan berlatih mengerjakan beberapa soal tentang himpunan. Jadi buat kamu yang sebentar lagi mau ulangan harian atau yang ingin mereview kembali pembelajaran di bab himpunan ini, nah video ini cocok banget buat kamu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini materinya tentang konsep himpunan ya. Perhatikan kumpulan-kumpulan di bawah ini. Dari kumpulan tersebut, manakah yang dapat disebut sebagai himpunan? Jelaskan alasanmu. Oke, untuk mengerjakan soal ini, kamu perlu paham bahwa tidak semua kumpulan dapat disebut sebagai himpunan. Oke, ada syaratnya, yaitu kumpulan tersebut harus terdefinisi dengan jelas. Arti terdefinisi dengan jelas itu adalah kumpulan ini punya batasan yang jelas. Dapat diukur sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Nah, oke, untuk melihat ininya lebih jelas lagi, coba kita lihat ya yang bagian A. Kumpulan siswa pemberani. Nah, ini tidak memiliki batasan yang jelas. Kenapa misalnya saya bilang begitu? Ini pemberani ini tidak punya batasan. Misalkan di kelas Miss Lenta ada yang namanya siapa ya? Calvin deh. Ini adalah Calvin. Menurut Miss Lenta, Calvin ini nih pemberani. Karena Miss Lenta pernah lihat dia mengusir kecoa, misalnya gitu ya. Nah, tapi menurut kamu, si Calvin ini nggak berani karena kamu pernah ngelihat dia ketakutan sama semut gitu, misalnya semut-semut di dinding. Nah, gitu. Jadi tidak ada batasan ya, pemberani ini sejauh mana sih gitu. Nah, makanya ini kumpulan ini tidak dapat disebut sebagai himpunan. Yang kedua, yang bagian B, kumpulan negara-negara ASEAN. Nah, ini punya batasan yang jelas ya. Hanya negara-negara yang bergabung di ASEAN. Misalkan Indonesia. Baik kamu maupun Miss Lenta, kita sama-sama setuju bahwa Indonesia ini termasuk negara ASEAN. Oke? Terus, Korsel, Korea Selatan, yang sekarang lagi nge-hype ya, banyak drama-dramanya itu. Korsel ini, baik kamu maupun Miss Lenta, kita sama-sama setuju bahwa Korsel ini bukan termasuk negara ASEAN. Jadi, dia punya batasan yang jelas ya, mana yang termasuk negara anggota, mana yang bukan termasuk negara anggota, gitu. Nah, yang inilah kumpulan seperti ini yang punya batasan yang jelas, inilah yang kita sebut sebagai himpunan. Oke? Terus yang ketiga, bagian C nih. Kumpulan siswa cantik di kelasmu. Ini juga bukan himpunan. Kenapa? Karena cantik ini nih relatif, kata orang-orang. Cantik menurut kamu belum tentu cantik menurut Miss Lenta, gitu. Oke? Jadi dia bukan himpunan. Terus ya, D. Kumpulan siswa yang berat badannya lebih dari 50 kg di kelasmu. Nah, ini terdefinisi dengan jelas, dia punya batasan, yaitu lebih dari 50 kg. Jadi, kalau kamu punya seorang teman, let's say nama dia adalah Marvel, Marvel ini kamu tanya, Marvel, kamu berat badannya berapa? Oh, berat badan saya 69 kg. Misalnya gitu. Berarti dia anggota dari kumpulan ini karena berat badannya lebih dari 50 kg. Nah, ini Marvel ya. Terus kamu tanya lagi teman kamu, namanya Edric. Ini Edric. Edric, berat badan kamu berapa? Oh, berat badanku itu 48 kg, kata Edric. Oh, berarti dia tidak termasuk kumpulan siswa yang berat badannya lebih dari 50 kg. Oke, jadi dia punya batasan yang jelas, makanya dia kita sebut sebagai himpunan. Kumpulan ini adalah himpunan. Gitu ya. Oke, itu soal yang pertama. Let's move to the second question. Ini yang kedua, materinya tentang banyak anggota himpunan. Ingat, notasinya adalah NA, banyaknya anggota himpunan A. Kalau himpunannya B, berarti NB, gitu ya. Nih, notasinya jangan lupa notasinya. Oke, soalnya
Diketahui P adalah himpunan bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4 dan kurang dari 50. Berapakah banyak anggota dari himpunan tersebut? Oke, yang pertama, kamu harus tahu dulu nih, apa aja anggota himpunan P. Oke, kita lihat dulu. Bilangan kelipatan 6 yang habis dibagi 4. Apa tuh? Bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 50. List dulu. Ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan 48. Oke, yang selebihnya udah lebih besar dari 50 ya. Ini baru kelipatan 6 yang kurang dari 50. Nah, kita kan carinya kelipatan 6 yang kurang dari 50 juga habis dibagi 4. Berarti apa aja nih? 6 nggak habis ya. 12 iya. 18 tidak. 24 habis. 30 tidak habis. 36 habis. 42 tidak habis juga. 48 habis dibagi 4. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa P ini adalah himpunan yang anggotanya adalah 12, 24, 36, dan 48. Oke. Pertanyaannya adalah berapa banyak anggota dari himpunan tersebut? Berarti N dari himpunan P. Banyaknya anggota himpunan B. Jadi hitung aja. 1, 2, 3, 4. Berarti NP sama dengan 4. Oke, gitu ya. Gampang kan? Oke, kita sekarang kerjakan soal yang ketiga. Banyaknya himpunan bagian. Oke, sebelum kalian kerjakan ini, soal ini pastikan kalian sudah paham dulu ya konsepnya himpunan bagian. Oke, baru setelah itu nanti kalian kerjakan soal ini. Oke, yang ini pertanyaannya adalah berapakah banyak himpunan bagian dari himpunan J yang anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama, yang harus dilakukan adalah temukan berapa banyak anggota himpunan J, berarti NJ ya. Berapa banyak anggota himpunan J? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NJ itu ada 6. Pertanyaannya adalah banyaknya himpunan bagian. Himpunan bagian J. Himpunan bagian J, oke? Ingat, rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Nah, sebelumnya waktu Miss Lenta kasih soal ini kepada siswanya Miss Lenta, mereka tuh ada yang nulis N pangkat 2. Ini berbeda ya, nak. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Oke? Dalam hal ini tentu saja, dalam soal kita, 2 pangkat NJ ya. Berarti berapa tuh? 2 pangkat, NJ-nya berapa? 6. 2 pangkat 6. Berapa tuh? Hasilnya 64. Oke? Ini. Gampang. Ini masih gampang. Oke, sekarang kita kerjakan soal yang keempat. Nih, ini materinya tentang irisan, gabungan, komplement, dan selisih. Nah, ini tentang operasi pada himpunan. Kalian paham dulu konsepnya apa. Misalnya juga sebelumnya udah post video tentang operasi pada himpunan, silahkan ditonton bagi yang belum paham ya. Oke, soalnya begini. Dalam sebuah kelas, terdapat 24 siswa suka makan pedas. Oke. 17 siswa suka makan manis. Dan 8 siswa suka makan manis maupun pedas. Oke, dari sini 8 siswa suka makan manis maupun pedas, ini kamu harus paham bahwa ini adalah himpunan tidak saling lepas karena dia punya irisan, punya anggota yang sama, punya anggota persekutuan gitu ya. Jika banyak siswa di kelas tersebut ada 42 orang. 42 ini adalah semestanya. Oke, jadi NS-nya itu adalah 42. Berapa banyak siswa yang tidak suka makan manis maupun pedas? Oke. Apa yang harus pertama kali kamu lakukan? Kamu harus memisalkan. Misalkan
Oke. Dalam soal ini kan kita punya dua himpunan ya. Apa aja? Himpunan siswa yang suka makan pedas, yang satu lagi himpunan siswa yang suka makan manis. Nah, misalkan ini bebas ya, tapi Miss Lenta maunya P. P itu adalah Miss Lenta misalkan P adalah himpunan siswa yang suka makan pedas. Nanti kalian tulisnya ini ya, Nak, dalam bentuk complete sentence. Oke, ini P. Terus juga ada himpunan M, yaitu himpunan siswa yang suka makan manis. Oke, ini for your information, ini sengaja Miss Lenta pilih P. P itu pedas, M manis gitu ya, supaya Miss Lenta lebih gampang mengingatnya. Gitu. Oke, dari sini apa aja yang kamu bisa dapatkan informasinya? Yang pasti irisannya. 8 siswa suka makan manis maupun pedas ini. Kita, Nak, harus selalu berangkat dari irisan. Oke, jadi semisal ada 2 himpunan, berarti kita mulai dari irisan 2 himpunan. Nanti kalau ada 3 himpunan, berarti irisan 3 himpunan. Kalau 4 dan selebihnya, selalu berangkat dari irisannya dulu. Kita mau mengerjakan soal begini. Oke, berarti irisannya, oh ya, misalnya kita tuliskan dulu di sini P ini M ya. Ini P, ini M. Nanti bebas mau digonta-ganti juga tepatnya nggak masalah. Nah, ada 8 siswa yang suka makan manis maupun pedas. Di sini ya, irisan keduanya ada 8. Saya nanti warna. Oke. Terus, ada 17 siswa yang suka makan manis. Oke, ya 17 siswa yang suka makan manis. Ada 17 siswa yang suka makan manis. Nah, sebagai pengetahuan, kalau yang suka makan manis ini, NM ini, sudah termasuk juga siswa yang suka makan manis dan pedas. Gitu. Jadi sudah termasuk yang di irisannya ini tadi. Makanya, kalau kita mau mencari yang hanya suka manis saja, kita kurangkan 17 dikurang 8. Berarti hasilnya berapa tuh? 9 ya, 9 gitu. Sama. Ini kan NP kita ada 24 ya. Siswa yang suka makan pedas itu ada 24 nih. Kalau kita mau cari siswa yang hanya suka pedas saja, berarti yang bagian sini kita harus kurangkan 24 dikurang 8. Hasilnya berapa? 16. Oke? Nah, gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang tidak suka makan manis maupun pedas? Yang tidak suka makan manis maupun pedas. Berarti yang ditanya itu yang di sini, yang di luarnya. Oke, nggak suka manis, nggak suka pedas. Nah, itu notasinya seperti ini. N, M gabung P komplement, gitu ya. Jadi yang tidak suka makan manis maupun pedas. Nah, gitu. Nah, ingat lagi, ingat apa artinya komplement itu ya. Kalau komplement itu kan, misalnya komplement A berarti semua anggota semesta yang tidak dimuat oleh himpunan A gitu ya. Berarti kalau ini semua anggotanya semesta NS dikurang N M gabung P. Gini ya. Oke. Nah, lanjut. NS-nya berapa? NS-nya udah ada 42 yang tadi, ya kan? Berarti 42. NM gabung P yang mana? Ini 16 ditambah 8, 24. Ditambah 9, 33. Berarti berapa tuh hasilnya? Berarti hasilnya adalah 9. Oke, jadi ada 9 siswa yang tidak suka makan manis maupun pedas. Jadi ada 9 siswa yang di luar sini. Oke, jadi beginilah jawabannya. Kita akan mengerjakan soal tipenya sama, tetapi lebih sulit sedikit ya. Nah, ini dia. Oke, ini pengerjaannya sama seperti yang tadi, cuma ini kita diberikan 3 himpunan. Coba kita baca dulu.
soalnya. Di sebuah kompleks perumahan terdapat 50 orang anak berumur 14 tahun. Langsung ngeh kalau ini adalah NS-nya. NS-nya ada 50. Oke. Terus, dari jumlah tersebut 19 orang anak gemar berenang. Jadi ada yang suka renang. 21 orang anak gemar bernyanyi, ada yang suka nyanyi. Dan 19 orang anak gemar sepak takraw. 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi. Nah, ini kamu harus mengerti bahwa ini udah masuk irisan ya. Irisan dua himpunan, yaitu berenang dan bernyanyi. 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Ini juga irisan bernyanyi dan sepak takraw. 7 orang anak gemar berenang dan sepak takraw. Jadi kita punya 3 irisan dua himpunan. Dan 4 orang anak gemar ketiga-tiganya. Jadi ada yang gemar ketiga-tiganya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas dan tentukan berapa jumlah anak yang tidak gemar ketiga-tiganya. Oke, jadi yang pertama kamu tahu bahwa ini adalah himpunan tidak saling lepas karena ada irisannya ya. Ada irisan, tadi udah ada irisan 2 himpunan, ada irisan yang 3 himpunan juga. Nah, terus juga ada 3 himpunan. Himpunan apa aja? Anak yang gemar berenang, anak yang gemar bernyanyi, dan anak yang gemar sepak takraw. Oke, seperti soal sebelumnya, kita mulai dengan pemisalan. Misalkan, ingat ini nama himpunannya bebas, tapi Miss Lenta saat ini mau pakai R. Misalkan R adalah himpunan anak umur 14 tahun yang gemar berenang. Nanti kalian tulisnya complete sentence ya, Nak. Tapi saat ini Miss Lenta hanya tuliskan anak yang gemar berenang. Nah, kayak tadi R ini R renang gitu, biar Miss Lenta lebih gampang ingatnya. Terus ada yang suka bernyanyi, Miss Lenta tuliskan N ya, N nyanyi gitu. Anak yang gemar bernyanyi. Terus juga ada himpunan yang lain, yaitu anak yang gemar sepak takraw. Miss Lenta tuliskan apa ya? Miss Lenta tuliskan T misalnya. T, anak yang gemar sepak takraw. Oke. Well. Nah, nanti kalian yang pemisalan ini kalian tuliskan dengan versi yang lebih lengkapnya ya, Nak. Oke. Nah, misalnya tulis di sini ini let's say ini adalah R, ini adalah N, ini adalah T. Nanti kalian kalau mau ganti-ganti tempatnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. 3 himpunan, kita mulai dengan irisan 3 himpunannya dulu, yang suka ketiga-tiganya. Apa aja tuh yang suka ketiga-tiganya? Ada 4 orang anak gemar ketiga-tiganya. Oke, ada 4 orang anak gemar ketiganya. Berarti di sini yang irisan ketiga himpunannya, ini ada 4 ya. Terus, selain itu, kita berangkat ke yang irisan 2 himpunan aja. Ada 7 orang anak gemar berenang dan sepak takraw. Oke, jadi irisan renang dan sepak takraw itu ada 7. Mana tuh yang renang dan sepak takraw? Yang the black one and the red one. Itu harus ada 7. Irisan 3 himpunan udah ada 4. Berarti 7 dikurang 4. Hasilnya 3 ya. Terus, ada juga 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw. Irisan N dan T. N dan T. The blue one and the red one itu harusnya ada 10. Oke? Udah ada 4 di tengah, irisan 3 himpunannya udah ada 4, berarti 10 dikurang 4, hasilnya 6. Oke, sekarang ada juga 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi. Irisan R dan N. Irisan R dan N, the black one and the blue one, itu harusnya ada 10. Sudah ada 4, irisan 3 himpunan, berarti 10 dikurang 4, hasilnya 6.
Oke, irisan-irisan semua sudah selesai. Kita lihat lagi. Ada 19 orang anak yang gemar sepak takraw. Ada 19 orang anak yang gemar sepak takraw. Yang ini ya, yang warna merah, harusnya ini isinya ada 19. Nah, di tengah-tengah udah ada berapa nih? Yang irisan 3 tambah 4, 7 tambah 6, 13. Berarti 19 dikurang 13 itu hasilnya 6 ya. Oke, selanjutnya ada juga 21 orang anak yang gemar bernyanyi. Ini nyanyi N yang blue itu harusnya ada 21. Irisannya udah ada berapa nih? 6 tambah 6, 10, 16. Harusnya ada 21. 21 dikurang 16. Berarti 5 ya. Oke, next. Harusnya ada 19 orang anak gemar berenang. Renang. The black one harusnya 19. 19 berarti dikurang 6 tambah 4, 10 tambah 13. 19 dikurang 13, 6. Oke, begitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah berapa jumlah anak yang tidak gemar ketiganya? Seperti tadi, berarti yang ditanya itu adalah yang di bawah sini ya. Yang di luar sini. Berapa yang tidak suka ketiganya? Oke, berarti yang harus kalian kerjakan adalah kalian tentukan dulu gabungannya berapa. Oke, kita tentukan dulu gabungannya berapa. Berarti N gabung N, R gabung N, gabung T itu berapa? Tinggal dijumlahkan aja. 6 tambah 6, ini 12, maaf. 12 tambah 5, 17 tambah 4, 21, 24, 30, 36 ya. Berarti ada 36. Berarti ini ada 36. Yang ditanya itu adalah N, R gabung N gabung T komplement. Komplement ya, gini. Maaf. Oke, gitu ya. Berarti ini adalah NS dikurang ini, dikurang N, R gabung N gabung T. Berarti berapa tuh? R ya. NS-nya berapa? Ada 50 orang anak yang berumur 14 tahun. Berarti 50. 50 dikurang 36. Hasilnya 14. Oke? Berarti di sini ada 14 anak yang tidak gemar ketiga-tiganya. Inilah jawabannya ya. Oke, begitu. Sekarang kita kerjakan soal yang terakhir. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir, tentukan NF komplement. Jadi ada himpunan S, di dalamnya ada 3 himpunan, F, V, dan B. Yang ditanya adalah A, N, F komplement. Oke, ingat F komplement itu artinya semua anggota semesta yang bukan termasuk anggotanya F ya. Berarti lihat aja yang selainnya si F ini. Berarti yang ini nih. 20, 11, 5, ditambah 4. Ini ya, cuma ini. Kan F itu yang ini nih, 16, 3, 12, 2. Yang di luar F berarti yang ini. 4, 20, 11, 5. Ya sudah, berarti NF komplement itu adalah 4 tambah 20, 24, 24 tambah 11, 35 tambah 5, 40. Berarti ini 40 ya. Oke, ingat. Ini F komplement ini berarti yang selain F. Berarti 4, 20, 11, 5. Itu ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang bagian B. NF gabung V iris B komplement. Oke, kita kerjakan satu-satu. Saya pakai warna yang berbeda. Kita lihat dulu F gabung V. F gabung V itu yang mana sih? Yang di dalam F dan juga V. Berarti yang ini ya. F kan yang ini. Ini F semua nih. Terus V juga ini. Termasuk irisannya F sama V ya. Oke. Berarti yang ini nih. F gabung V itu yang merah ya. Karena misalnya kita ganti warna kuning.
Terus kita juga harus memikirkan B komplement. B komplement berarti yang di luarnya B ya. Pokoknya selain B. Berarti ada apa aja? Yang Miss Lenta circle pakai warna ini ya. Warna orange atau warna kuning? Warna orange. Ini 16, 3, 24. Yang selain di B ini pokoknya itu adalah B komplement. Oke, kalau irisan itu kan berarti mencari yang sama ya. Yang sama. Berarti kamu lihat aja yang di circle sama warna merah, ada juga yang di circle sama warna kuning. Jadi yang kedua-duanya. Berarti itu yang ini aja ya. 16 tambah 3 tambah 20. Berapa tuh? 16 tambah 3, 19 tambah 20, 39. Oke? 39. Gini. Oke, jadi ini saja soal-soal himpunan yang kalian pelajari hari ini. Selamat berlatih and tetap semangat belajar. Thank you.